representatif. Toiletnya kurang nyaman. Dulu ada namanya Pak Sawal Gultom. Beliau pernah jadi rektor USU. Kemudian pada masa SBY ditarik ke Jakarta jadi dirjen Kemendikbud. Anaknya disekolahkan ke Limau. Sampai di Limau lihat toilet, keluar lagi, Pak. Jadi sekolah, customer kita belum tanya kurikulum, lihat toilet langsung keluar lagi. Nah sekarang performa Limo BNI sekarang hari ini Bapak Ibu, murid kita itu sekarang 2.979. 2.929. SMA kita tahun ini terima angkatan 603 kelas online. Karena nggak punya kelas. Belajar online. Karena kita nggak punya kelas. Lagi dibangun. Mereka mau. SMP 9 kita sekarang muridnya sudah 500 dari 100 kan. SMP 8 kita juga sudah mulai 400. Yang tadi muridnya tinggal 150. Kita baru saja terima SMK Pak Bu. SMK itu tahu ya, ada SMK Al-Kausar Muhammadiyah gabung. Sama kita tahun lalu terima cuma 10. Sekarang tahun ini sudah 40. Kita berikan beasiswa, ya kita berikan beasiswa pendidikan kepada anak yatim, kepada anak guru, dan seterusnya itu 4 miliar tahun kemarin. Data kunjungan tamu, ya, termasuk Tanah Abang, waktu belajar ke Kebayoran Baru, itu datanya tuh 73 lembaga 912 orang. Berapa yang kita keluarkan untuk menjamu tamu? Karena tamu datang ke tempat kita nggak bayar Pak. Beda kalau kita mau belajar ke tempat orang lain, biasanya suruh bayar. Kita nggak mau bayar. Masa tamu datang bayar? Saya datang ke rumahnya ibu, Bu, saya mau bertamu, bayar ya. Uang makan. Kan aneh. Masa bertamu bayar? Dan itu terjadi di beberapa sekolah Bapak Ibu. Itu hampir 710 juta. Nah, sekarang jumlah murid terus bertambah, bidding image-nya menarik, gajinya kompetitif. Guru baru sekarang di tempat kita gajinya 4 juta. Gaji kepala sekolahnya 20 juta. Yang muridnya 1.500. Itu berbanding lurus dengan nanti bebannya. Nih, gedungnya sekarang kita buat seperti ini Bapak Ibu. Performa buildingnya seperti ini. Lobby dan kelasnya rapi dan nyaman. Dibuat seperti ini. Dengan cara apa Bapak Ibu bisa seperti ini? Dengan hutang. PCM Kebayoran Baru punya hutang 120 miliar. Emang bisa tidur saya Bu? Bisa nih, badan tambah gemuk. Banyak hutang, banyak makanan. Ya? Kemudian apa? Kita berangkatkan guru-guru kita, kepala sekolah kita, majelis kita, PCM kita, itu ke luar negeri. Saya diberangkatkan ke Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, Beijing, Finlandia, Mesir, Turki, Australia, London, Belanda, Swiss, kemudian Madinah, kemarin baru saja pulang dari Uzbekistan. Murid-murid kita kirim ke Beijing, Malaysia, Singapura, ini 150 anak SMA berangkat ke Singapura. Ke Mesir, anak-anak kita baru saja pulang ke Mesirnya 3 minggu, 1 minggunya di Saudi. Ke Turki, guru-guru karyawannya ke Turki. Ini umrah 78 guru karyawan. Ke Korea, guru SMP-nya kita berangkatkan ke Korea. Sekolah-sekolah kita covery. Ini kita baru saja punya SD Islam Alam Muhammadiyah. Dikasih Pak izin operasionalnya. Sekolahnya disuruh bayar. Ya, ini sekolahnya. Dia minta berapa? 5 miliar. Ini SD Alam Islam udah bangkrut, dikasih izin operasionalnya ke Muhammadiyah Kebayoran Baru. Ini dia. Kurang lebih ini, kita lanjut saja.
tanggal 21 besok kita akan launching gedung dakwah dan ada kolam renangnya. Ini sedang persiapan ini, Bapak Ibu. Ini insya Allah sedang disiapkan tanggal 21. Ini kolam renang di Baby. Masjid akan kita renov seperti ini. Insya Allah tanggal 21 September kita akan mengadakan International Olympiad Quran Science and Technology. Apakah ada dari Tanah Abang yang ikut lomba? Oh, ini branding. Karena setiap peserta akan kita jadikan juara. 1 sampai 10 medali emas, 11 sampai 30 medali perak, 31 sampai semuanya kita kasih perunggu. Karena apa? Kalau lomba-lomba di luar negeri seperti itu, Pak Bu. Penghargaan. Jadi menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Latihan saja, dia sudah juara. Masa Tanah Abang nggak ikut, sementara dari Papua ikut, dari Mesir ikut, nggak punya duit, gratis. Kita kasih gratis, Bapak. Ya, kita sedang belajar akan seperti ini nanti. Kita sedang siapkan ke Polandia, kita sedang siapkan ke Australia lagi untuk teacher exchange, dan kita siapkan juga berkunjung ke Amerika. Ini sekolah Muhammadiyah yang dulu sering dianggap sekolah Muhammadiyah itu sekolah orang duafa. Sampai hari ini masih ya Bu ya. Saya waktu ke Finlandia itu bersama dengan kepala sekolah hebat. Mereka memberangkatkan guru karyawannya itu 5 orang ke Finlandia itu Pak. Waktu zamannya saya berangkat itu sekitar 40 juta. Jadi sekolahnya itu memberangkatkan untuk ongkos saja itu 200 juta. Belum ongkosnya, belum jajannya dan seterusnya. Jadi kira-kira itu ke Eropa itu kita menghabiskan 60 juta. Karena sekali makan di Eropa itu sekali makan tuh euro. 1 euro tuh 16.000. Jadi makan nasi sama telur itu 10 euro. Jadi 160.000 sekali makan. Itu nasi sama telur. Dan itu paling duafa itu Pak. Karena makan roti sakit perutnya mules Pak. Nasi, pihak perutnya biasa dimasukin nasi, ya tiba-tiba dikasih roti yang mules sampai di hotel nggak bisa tidur. Kenapa? Mah kamu kasih roti, ya. Gitu ya. Nah, sekolah kita, kepala sekolah itu guru-guru sudah kita minta untuk ngecek peta mau kemana lagi kita. Ya, ini semua benua Amerika yang belum ke Antartika, karena di situ kalau mau bikin sekolah penguin nggak ada orang. Nah, bagaimana Bapak Ibu performa guru dan tenaga kependidikan? Ini itu terjadi karena apa? Kita merubah apa yang pertama? Rubah paradigma kita, Bapak Ibu. Jangan pernah mengatakan kita ini susah, enggak. Jangan. Karena apa? Kata-kata kita, paradigma kita itu akan menjadi kehidupan kita. Kita ini harus hebat, harus sukses, harus berani. Jadi kata-kata positif itu yang kita tularkan. Jadi saya dimagangkan awal jadi kepala sekolah itu 2 minggu Pak di Surabaya. Dan itulah kemudian yang menyebabkan semua guru-guru karyawan juga sekarang magang. Karena Pak lihat di Surabaya itu akselerasinya tinggi-tinggi sekali. Tapi sekarang kita sudah melebihi Surabaya. Kenapa? Kita rubah paradigma kita. Kita punya paradigma integratif, terintegrasi. Jangan sendiri-sendiri. Guru SD bisa ngajar di SMP, guru SMP bisa ngajar di SMA, guru SMA bisa ngajar di SMK, karena kita bersaudara. Jangan berantem-berantem Pak. Jangan musuh-musuhan. Jangan ledek-ledekan. Karena apa? Hati yang kotor akan menghasilkan atmosfer yang kotor. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan ketenangan kalau hati kita kotor? Dan itu terjadi sebelumnya Pak. Guru SD itu benci sama guru SMP. Guru SMP benci sama guru SMA. Begitu itu kita di Kebayoran Baru awal-awal. Dan itu hampir se-Indonesia begitu kadang-kadang PCN kita, sekolah-sekolah kita. Masa sama sahabat sekolah musuhan? Kemudian apa? Kolaboratif, kita saling bantu. Dulu zamannya saya, itu mau pinjam mobil SMP itu bayar. Pinjam pas bunga mau akreditasi bayar. Padahal PCM-nya sama. Mau ke toilet SMP kunci.
Apa-apaan pun. SD kok ke SMP. Harus kolaboratif. Kemudian apa? Saling menginspirasi, saling sharing Pak. SD, SMP, SMA itu saling sharing. Kemudian apa? Kemudian kita paksakan kita harus belajar keluar. Internasionalisasi. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Kita perlu tadi grow mindset. Jadi sesudah paradigma kita, pilihlah grow mindset. Apa nih Pak grow mindset? Dulu saya bekerja 18 jam satu hari tidak ada Sabtu. Jadi tidak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan. Bullshit. Ya, jadi harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfectionist, ya, nggak gampang menyerah. Itu adalah satu prasyarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang yang luar biasa. Gagal masalah biasa, jangan jadi generasi gagal. Bu Ica pernah ke Limbang. Kami itu angkatan 69. Berangkat sudah sampai di sekolah jam 6, sampai di rumah jam 9 malam. Jadi nggak pernah berhitung gaji, jam kerja. Kalau ibu nggak percaya, nanti harus diberangkatkan menunggu. Semua guru-guru karyawan harus belajar ke Limbang. Nanti Bapak Ibu lihat ada PCM kota nanti saya sampaikan. Orang yang terbaik adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar Bapak Ibu. Kalau guru berhenti belajar, tidaklah berhenti mengajar. Begitu kata para ahli kita. Karena Pak, kita tiap hari harus mengajar anak-anak kita. Kalau kita berhenti baca buku, ya berhentilah mengajar. Jadi kita harus terus belajar Pak. Karena Pak, orang yang punya grow mindset itu menyambut perubahan. Gigih, tangguh, siap beradaptasi. Pribadinya climbers, positive feeling, dan terus memantaskan diri. Nah kita ketika memilih customer yang menengah ke atas harus memantaskan diri Pak. Gak boleh toiletnya bau kotor. Pak toiletnya lama. Di Jepang itu toiletnya toilet lama Pak. Keramiknya keramik lama, tapi bersih, tapi wangi Pak. Itulah mengapa kita berangkatkan guru-guru ke Jepang. Kemarin baru saja memberangkatkan guru dan anak-anak 45 anak ke Jepang. Mereka lihat itu sekolahnya sekolah-sekolah tua Pak di Jepang. Tapi toiletnya bersih, toiletnya wangi, nggak usah harus dibagus-bagusin. Nah kita sekolah Islam toiletnya nggak Islami Pak. Itu jadi masalah. Kita perlu terus memantaskan diri. Kebersihan itu miliknya umat Islam. Tapi banyak sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam yang nggak bersih. Katanya kedisiplinan itu punyanya orang Islam. Tapi kita hanya disiplin pada saat buka puasa. Iya kan? Pada saat buka puasa udah antri tuh. Tinggal nunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selebihnya kita nggak disiplin. Bahkan kita sering ngulur-ngulur. Pak, tambahan dong 10 menit. Lah bagaimana? Bapak Ibu, kalau kita ke pesawat tinggal 10 menit, itu boarding pass-nya, boarding time-nya itu 30 menit sebelum keberangkatan. Nggak masuk kita check-in di 3. Jadi itu kejar-kejaran belajar seperti itu Bapak Ibu. Katanya kita umat Islam, tapi nggak pantas menunjukkan itu Pak Bu. Makanya di Kebayoran Baru itu dipantaskan. Kita tuh harus memantaskan, karena apa? Sekolah kita sekarang kita naikkan harganya. Yang tadinya uang masuk bendi itu pernah uang masuknya 150.000, SPP-nya 150.000, uang masuknya 2 juta Pak. Kita pernah seperti itu. Gaji gurunya ya tadi. Sama saya gaji awal guru itu berapa? Lulusan UHAMKA 500.000. Ya gajinya begitu karena muridnya nggak ada. Bagaimana kita mau menggaji orang kita memang dari murid-murid kita Pak? Kita naikkan harganya. Kita pantaskan pelayanannya. Cari segmentasi yang pantas. Lah kita mau harganya 5 juta semuanya. Tapi toilet kita nggak ada gayungnya. Handle-nya nggak ada. Terus gimana Pak itu sekolah? Gayungnya buluk. Iya, gayungnya buluk. Embernya buluk juga. Lebih hitam dari kulit kita kadang-kadang. Itu terjadi Pak, zamannya saya jadi guru. Zaman ini kan kita sama. Jadi itu nggak ujuk-ujuk jadi begitu sekarang. Tapi itu kita rubah.
Nah, Bapak Ibu, kita wajibkan guru-guru kita itu baca buku ini. Bapak Ibu sudah pernah baca buku ini belum? Sekolahnya manusia, gurunya manusia, kelasnya manusia, sekolah anak-anak juara. Di buku ini mengajarkan toilet harus bersih, keramik harus bersih, gurunya nggak boleh marah-marah, ngasih nilai jangan pelit-pelit kayak guru kita zaman dulu. Kita ini ngasih nilai jelek-jelek pas sama murid kita, akhirnya nilai anak kita jelek, wajahnya jelek, doanya sama kita juga jelek. Itu guru yang nyusahin saya, biar dia susah ya Allah. Begitu Pak. Kalau datang sekolah buku itu, anak datang nilainya sudah 85 Pak. Dia datang ke sekolah itu udah perjuangan, udah bangun pagi, udah diomelin ibunya. Kan anak-anak kita tuh bangun pagi diomelin Pak. Udah diomelin mati sarapnya itu. Sampai di sekolah ketemu kita marahin lagi. Gila. Enggak, gila itu udah bagus tuh anak-anak kita. Iya. Harusnya ketika anak datang belum sholat subuh. Nah belum sholat subuh, gak apa-apa nak sih sholat subuh. Itu yang kita lakukan Bang. Jadi dia datang nilainya 85. Kalau jago olahraga sudah guling-guling sampai pingsan, kasih 120. Pak nilainya kelebihan, udah kasih nilai sama teman kamu nggak punya nilai. Bagi-bagi sana. Nah kita ini ngasih nilai kok bakhil banget. Kadang-kadang bikin soal yang salah supaya anak nggak bisa ngerjain. Pelit banget kita. Bakhil banget, makanya ini rezeki kita juga bakhil jadinya. Kasih nilai anak-anak itu yang banyak, yang bagus supaya mereka mendoakan. Ini ada mahasiswa saya Pak. Ini pernah jadi mahasiswa? Azumar pernah jadi mahasiswa? Oh, ada nggak pernah jadi mahasiswa saya? Kamu, berapa nilai kamu saya kasih? Saya nggak pernah ngasih nilai mahasiswa jelek Bu. Semua mahasiswa itu kalau ketemu saya ngajar, pasti saya bilang, Pak seneng deh sama Bapak, kenapa? Nilainya A semua. Ya iya, kalau saya kasih nilai kamu jelek, nanti nilai hidup saya jelek. Kamu hidupnya udah susah, nggak usah ditambah susah dengan nilai yang jelek, janganlah. Iya, udah susah hidupnya, masa kita bersusah lagi dengan kasih nilai yang jelek? Itu karena baca buku ini Pak Bu. Jadi siswa kita tuh datang itu nilainya bagus sekali. Jangan pelit-pelit Pak. Sekolah-sekolah Kristen itu, kenapa anak-anaknya masuk PTN? Karena dikasih nilainya bagus-bagus. Nanti pada saat di kampus kalau nilai orangnya nggak bagus, nilainya jelek, kita bilang, loh waktu di sekolah bagus kok, kenapa di kampus jelek? Itu salah kampus berarti. Jangan salahin kita. Iya kan? Loh di sekolah kita bagus. Kalau di situ jelek berarti kamu nggak bisa mendidik anak saya dong. Begitu Pak. Loh. Nah ini buku yang kita tulis. Orang hebat adalah orang yang selalu mencari dan menumbuhkan masalah, bukan menunggu atau menghadapi masalah. Makanya kita selalu cari masalah Pak Bu. Supaya nggak tenang. Ini sekarang muridnya 600. Target kita tahun depan murid SMA itu harus 1000. Gak ada kelasnya Pak sekarang. Sekarang cari rumah untuk kita beli. Gak ada duitnya, hutang. Karena orang beriman itu dipercaya. Jadi orang yang bisa berhutang adalah orang beriman. Kalau gak punya hutang, berarti gak beriman. Loh iya kan, jadi orang beriman kan dipercaya kan Pak? Kalau sekolah gak punya hutang, berarti gak beriman. Udah itu konklusinya begitu. Nih, orang India bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang kerjanya banyak, bicaranya sedikit. Orang Indonesia lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya kan? Kita lain ini ya. Nah, ini Bapak, Ibu, ini SD, SMP, Muhammadiyah Kota. Depannya toilet sih Pak Bu. Dibandingkan dengan sekolah Bapak, lebih bagus sekolah Bapak Ibu sekalian. Di toilet depannya. Toilet umum, udah pernah kesana Bu? Nah Ibu ngajar di sana. Sebelum dibangun, Ibu udah ngajar di sana. Susahnya cari murid. Tapi sekarang Bapak Ibu, nih
pendaftaran telah ditutup, kuota sudah terpenuhi. Coba aja. Satu-satunya PCM yang telah memagangkan semua gurunya dan karyawannya ke Kebayoran Baru free. Harus magang, Pak. Mereka lihat bagaimana kita bekerja dan mereka tiru. Sekarang muridnya, Pak, tutup. Dan gak bisa terima lagi. Kenapa? Gak ada kelasnya, Pak. Saya bilang, kami aja gak pernah nolak murid. Jangan ditutup. Mau gak belajar online? Kalau dia gak mau, berarti kita gak nolak. Gitu bahasanya. Jadi jangan pernah menolak murid. Okay? Meningkatkan beda potensial dan personal branding. Jadi performa kita harus kita tingkatkan dengan apa? Memiliki beda potensial. Dan apa? Personal branding kita, Bapak Ibu. Kita ini marketer, guru kita itu marketer. Dulu sekolah-sekolah kita, kenapa muridnya banyak meninggalkan kita? Karena tadi kepala sekolahnya merokok, Pak, di pinggir jalan. Menerima murid merokok. Orang tua nggak percaya. Guru-gurunya tadi galak-galak. Baru aja dia datang udah ngomel. Belum mulai belajar, anak udah stres. Bagaimana mereka merekomendasikan sekolah kita? Oh, mereka datang aja udah khawatir. Iya kan? Mereka nggak akan pernah merekomendasikan sekolah kita. Karena apa? Kita ini ditakuti. Statusnya bukan diakreditasi, tapi ditakuti. Kan kacau. Karena itu Bapak Ibu, untuk meningkatkan beda potensial dan personal branding kita harus memang kuat baca, Pak. Ini kan jadi kelemahan kita. Ya, Indonesia itu menduduki urutan ke-60, Pak, dalam tingkat membaca. Padahal umat Islam harusnya kan Iqra ya. Wahyu yang pertama Iqra. Ya, baca, tapi kita lemah bacanya. Yang kedua, pilih tontonan. Tontonan yang menginspirasi. Yang berikutnya apa? Tambah jaringan pertemanan. Jangan berteman sama orang-orang susah kita saja, Pak. Bapak ngeluh sama SMP yang susah, ngeluh sama SMK yang susah. Akhirnya curhat. Datanglah ke Limau, ngopinya agak jauh. Kita nggak susah, Pak. Belum, Pak. Susah, Pak. Saya bilang mainnya kurang jauh, ngopinya kurang jauh. Kopinya jauh dikit lah, Pak, ke Limau. Boleh, Pak, 24 jam. Ayahanda Khairudin udah kita sampaikan. Buka, Pak. Di Limau, kami buka 24 jam. Dari Sorong, kami terima. Kalau perlu kami jemput, kami jemput. Masya Allah. Nah, iya, Pak. Serius itu, karena apa? Bapak-bapak datang ke tempat kami itu berkah. Itulah yang kita rasakan. Tamu datang membawa berkah, nanti ada itu. Jadi ini bacaan-bacaan berkualitas, Pak. Ini kita wajibkan setiap rapat kultum. Dulu sekolah kita itu rapat itu hanya tahun ajaran baru sama akhir tahun. Terus gimana mau manage sekolah? Rapatlah setiap minggu, Pak, Bu. Ada evaluasi sekolah kita. Hari ini gimana nih penanganan keluhan customer dan seterusnya. Jadi rapat itu setiap hari Jumat kalau di tempat kita. Iya, Bu ya? Nih. Orang sering tanya sama saya, Jamal, kok bisa kamu diberi perhatian Pangeran Charles, diundang ngeteh Vladimir Putin, diapresiasi John Kerry? Satu hal yang saya tanamkan buat diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan dia, maka Allah akan menyempurnakan pertolongan. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dia akan datang dalam keadaan sempurnakan niat kita. Tajididul iman, tajididul diam. Ayo PCM Tanah Abang, kita baguskan bareng-bareng. Itu yang kita lakukan juga di Kebayoran Baru. Ayo bareng-bareng.
Nggak bisa Pak, itu kerja sendiri, nggak bisa kepala sekolah sendiri, nggak bisa persyarikatan sendiri, nggak bisa guru-guru sendiri. Harus bareng-bareng, sama-sama. Karena persyarikatan nggak punya guru, kan siapa yang ngajarin anak-anak? Bapak-bapak mau ngajarin anak-anak kalau nggak ada kebijakan dari persyarikatan nggak bisa juga. Nah kita mau gaji kalau nggak ada murid, siapa yang mau gaji? Emang lazismu mau gaji Pak? Mau gaji kita jadi potong sama lazismu? Jujur lah, sama kan? Kan kita ini saudara Pak, keluarga. Nggak ada yang beda. Kita pernah merasakan itu. Sama, ini yang berbicara ini yang punya pengalaman yang sama Bapak Ibu sekalian. Karena itu pergaulannya bertambah Bapak Ibu. Pergi kita jauh-jauh. Sekolahnya kita beri brand, School of Leadership, School of Achievement. Kecamatan Tanah Abang sekolahnya kasih brand apa Pak? Yang SMP. Siapa yang SMP Pak? SMP. Yang SMP mana? Apa? Brand apa Bu? Brandnya sekarang? School of? Masih musik School of Music ya. Apa itu? Muhammadiyah Sikap. Wah, jangan itu. Cari yang kasih brand baru Bapak Ibu. Apa itu? Kita mau leadership, kepemimpinan. Sekarang anak-anak kita SMA itu baru pulang Pak. 5 hari, seminggu itu kita masukkan ke camp Kopassus. Pulang-pulang jadi tentara. Jadi anak-anak muda, anak-anak SMA yang punya disiplin yang bagus. Seminggu Pak di situ leadershipnya. Ini School of Achievement, setiap anak juara. Di sekolah itu nggak boleh bagi rapot, tidak ada prestasi anak-anak. Bahkan ada anak yang spesial nih yang datang, Assalamualaikum Pak. Namanya the best greeting. Karena Pak dia tidur sampai sekolah. The best greeting. Ada namanya the best efficiency. Ada anak yang setiap lampu nyala dimatiin. Saya masuk ke toilet dimatiin juga. Kok digelapin? Efisiensi Pak. The best efficiency, the best smiling. Bukan hanya the best matematika Pak. Semua anak dikasih nilai di sini. Jadi medali itu membuat orang bangga. Makanya sekarang banyak anak-anak berkebutuhan khusus datang ke tempat kita. Kenapa di sekolah lain nggak pernah diapresiasi? Di sekolah kita mereka kita apresiasi Pak. Kan setiap anak juara. Dia sudah masuk ke rahim kita kan sudah mengalahkan berapa miliar sperma. Ya kan makanya kan di bukunya tuh Pak, setiap anak itu juara. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kasih rapot sama orang tua, Ibu anaknya bodoh banget sih Pak. Nah udah dibayarin ke sekolah, Ibu suruh ngajar masih bilang anaknya bodoh. Ya Allah, rugi banget orang tua nyekolahin di tempat kita Pak Bu. Jadi kalau laporannya Pak, Assalamualaikum Bu, alhamdulillah anaknya udah bisa baca huruf ba. Udah begitu. Lihat yang baiknya, jangan lihat yang jeleknya. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah anak-anak sudah bisa lompat. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa nge-handle ke toilet. Kan kita nggak belajar itu kadang-kadang. Belajar ke London Pak, di London itu anak-anak itu diajarin mandi. Kapan membuka kerannya, kapan mematikannya. Nyuci piring, kapan membuka kerannya, kapan mematikan kerannya. Itu diajarin di sekolah. Kita kan nggak pernah. Yang kita ajarin matematika, mati-matian orang. Yang lain Pak, coba Iya, karena apa standarisasi kita seolah-olah kalau anak pintar itu jago matematika. Itu standar kita kan jelek banget Pak. Bu. Nah ini, kita kasih brand-brand baru. Yang berikutnya, Bapak Ibu, performa kita harus selalu melakukan inovasi kurikulum. Biar pemerintahnya gonta-ganti, biar menterinya gonta-ganti, kita nggak peduli. Sebelum pemerintah mengumandangkan, menggaungkan Merdeka Belajar, Muhammadiyah itu sudah lama Merdeka Belajar. Kita sudah merdeka lama Pak. Nih, kita belajar dari Jepang. Orang Pak, kenapa senang datang ke Jepang? Per tahun, wisata ke Jepang itu 10 juta. Kenapa senang Pak? Masuk imigrasi paling lama itu 5 menit. Coba Bapak umroh. Bapak yang sudah umroh berapa lama Pak di imigrasi Pak? 1 jam, 1 jam setengah.
Padahal sekolah negara Islam. Udah begitu nanti koper kita patah lah, roda pecah lah kopernya, Pak. Jepang nggak ada yang begitu, Pak. Makanya kita sering belajar ke sana, Pak. Mereka bukan negara Islam, tapi value-nya banyak yang Islam, Pak. Itu kita belajar ke sana. Makanya inovasinya kita rubah. Bersihnya, menghormatinya, jangan sampai merusak, dan seterusnya. Nih. Apakah kita belajar hal benar di sekolah? Ini adalah eksperimen antara manusia dan kerang. Gimana caranya ngambil kacang di dalam tabung yang cukup panjang? Mejanya nggak bisa dibalik, pipanya juga nggak bisa dibalik. Kira-kira siapa yang menang? Kerangnya bisa ngambil, manusianya enggak. Kok bisa ya manusia kalah sama kerang? Jadi anak kita tidak terbiasa untuk bereksperimentasi langsung dengan kehidupan. Iya. Jadi Pak Bu, sekolah kita itu harus mengajarkan untuk kehidupan. Bukan hanya sains dan segala macam. Pelajaran yang kita ajarkan itu bermanfaat nggak untuk kehidupan anak-anak kita? Ya saya rasanya dulu waktu SD, SMP belajar angin kot angin nggak berguna Pak sekarang. Belajar kimia itu apa itu? H2O segala macam. Nggak saya ingat tuh Pak sekarang. Habis itu diomel-omelin kita dulu. Dasar bego kamu, bodoh. Itu teringat Pak sampai sekarang. Kan bener Pak ya? Belum lagi dicubit Pak. Saya ini masih zaman bullying Pak. Belum lagi ngaji dulu salah ketok pakai protan baru, ya Allah. Itu zaman dulu kita. Ya. Nih Jepang nih. Ada nggak Pak anak-anak kita itu menghormati orang? Nggak kita ajarin. Ada nggak anak-anak setelah kita kasih soal pelajaran kemudian pas pada pulang, terima kasih ya Pak sudah diajarin? Nggak ada yang kita ajarin begitu Pak. Kenapa nggak kita ajarin? Biasakanlah ajarin terima kasih nah, terima kasih Bu, terima kasih Pak, gitu Pak. Jepang mengajari itu. Jepang itu fokus ngajarin adab. Mereka takut, anak-anak itu lebih takut gak beradab daripada gak bisa matematika. Di Jepang, anak boleh tinggal kelas karena akhlaknya dan tidak boleh tinggal kelas karena akademiknya. Jepang begitu Pak. Jadi anak gak bisa mengucapkan terima kasih boleh tinggal kelas. Anak gak bisa jaga kebersihan toilet boleh tinggal kelas. Nah kita enggak Pak. Anak pipis, tendang lagi ke pintunya. Kita biarin, gak ada apa-apain. Toilet kita hancur dan segala macam. Kita nggak peduli pada wilayah-wilayah attitude, akhlak. Padahal Jepang bukan negara Islam. Kita Islam nggak fokus kepada wilayah-wilayah itu. Nanti Pak coba kita inventarisasi apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Karena Pak nanti bila itu terlihat sama orang tua, mereka akan udah sekolah di Muhammadiyah saja. Itu PR kita. Nih Pak. Coba dicek di survei anak orang tua memasukkan anaknya ke sekolah Muhammadiyah karena apa? Karena bisa ngaji, ingin ngaji.
Tapi malah sekolah kita sering meluluskan anak-anak gak bisa ngaji, Pak. Gak bisa sholat. Itu yang menyebabkan dulu di Limong itu orang gak mau masukkan sekolah kita. Karena lulus SMA Muhammadiyah gak bisa ngaji, Pak. Lulus SMP Muhammadiyah gak bisa ngaji. Padahal kebahagiaan orang tua itu anaknya bisa ngaji, itu kebahagiaan mereka, Pak. Survei yang kita buat semuanya ingin agar anaknya bisa ngaji, bisa sholat. Malah kita gak konsentrasi pada itu. Makanya di Kebayoran Baru pelajaran Al-Quran saja 10 jam, Pak. Itu Al-Qurannya saja. Belum tambah pelajaran yang lain. Sehingga matematika kita kurangi, sains kita kurangi, sosial, IPS dan PKM kita integrasikan. Kita ajarkan anak-anak belajarnya sebulan sekali. Gak usah tiap hari, yang penting apa? Ngajinya bisa. Tapi kita kadang-kadang gak fokus pada bilang-bilang itu. Padahal itulah yang membahagiakan orang tua. Makanya Pak di Kebayoran Baru anak-anak itu yang hafal Quran, mereka jadi imam sholat di masjid kita, Pak. Karena di masjid lain gak dikasih. Orang tuanya bahkan pada saat Ramadan, ketika kita jadikan imam sholat tarawih, orang tuanya bawa bukaan puasa, Pak, untuk jamaah. Senang banget, bangga banget anaknya jadi imam. Karena di tempat lain gak ada yang menghargai, kita lah yang menghargai. Orang di masjid-masjid kita ya suka-suka kita dong, Pak. Anak boleh jadi imam. Yang penting apa? Pastikan bagus tajwidnya, bagus hafalannya, bagus pakaiannya, bagus akhlaknya. Itu yang kita ajarkan di sekolah-sekolah kita. Nah ini, ada anak-anak yang aktif-aktif. Kita bikin, Pak, ini. Ini namanya wall climbing. Daripada dia manjat-manjat kursi, tuh, manjat situ. Iya, manjat kursi dan segala macam. Nah, ada yang kerjaannya mukulin orang. Kadang-kadang ketemu saya, perut saya dipukul. Pak, ini samsat, tuh kan itu samsat. Perut saya dikiranya samsat, Pak. Itu samsat. Jadi anak-anak kelebihan tenaga. Kasih, Pak, fasilitasi. Jangan sampai dia nonjokin teman-temannya. Kita fasilitasi. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekolah-sekolah kita itu harus lihat mana yang nice to know, mana yang nice important to know. Kurikulumnya dirubah. Mana anak-anak yang bisa belajar sendiri, mana yang harus kita kawal. Akhlaknya harus kita kawal, Al-Qurannya harus kita kawal. Yang lain-lain, dia bisa nice to know, dia bisa belajar sendiri. PKN, IPS, itu bisa belajar sendiri lah. Tapi Al-Quran dia harus kita kawal, akhlaknya harus kita kawal, sholatnya harus kita kawal. Dan seterusnya, Pak. Jadi ini, kita itu dua saja. Inventarisasi pelajaran-pelajaran yang ada yang mau kita sampaikan. Ada yang bisa belajar sendiri, ada yang harus kita ajarkan. Makanya tadi Al-Quran itu 10 jam. Kenapa? Nice, important, to know. Itu harus mereka kuasai. Belajarnya apa? Personalized learning, belajar sesuai dengan potensi anak, learning experience. Tadi banyak pengalaman-pengalaman, jangan di kelas mulu. Guru yang paling disenangi adalah guru olahraga. Karena apa? Anak-anak di luar bosan di kelas kita itu. Butek, Pak. Udah diajak keluar tuh anak-anak kita. Ya, Pak. Kurikulumnya harus fleksibel dan adaptif. Jangan kurikulumnya ikut-ikutan pemerintah, Pak. Nanti kita bilang namanya apa? Laporkan sesuai ketentuan, lakukan sesuai kebutuhan. Itu, Pak. Jangan takut. Itu kita lakukan. Kita sekarang jam belajar anak-anak itu per jamnya cuma 30 menit. Kenapa? Waktu saya pulang dari Finlandia, di Finlandia tuh Pak, anak belajar 30 menit kemudian main, kemudian minum, jahit makan. Lah kita kagak, Pak. Anak gak boleh makan, gak boleh minum, dehidrasi itu di dalam. Galak banget kita jadi guru. Ini penyesalan ya. Di Finlandia itu Pak, anak-anak 30 menit. Itu apa? Finlandia itu kekuatan apa konsentrasinya itu 30 menit karena makan daging, minum susunya yang bagus. Lah kita daging kagak, susu kagak. Gak mungkin 30 menit, Pak. 15 menit udah bagus. Iya. Lah kita ini galak banget sama anak-anak kita. Wah, gizinya aja kurang, kan stunting anak-anak kita itu. Kurang gizi. Nah ini Pak, kita inovasi kurikulum.
Anak-anak SD sama SMP itu sudah kita kasih magang cita-cita. Ada yang ke polisi, ada yang ke chef, ada yang ke bengkel. Ada anak kita itu magangnya ke polisi. Pulang dari magang berubah cita-citanya. Kenapa? Capek Pak disuruh usaha, saya mau ke chef aja Pak. Kenapa? Enak makan di situ. Nggak mau dia. Tapi sudah kita dekatkan supaya dia punya prediksi mau ngapain dia ke depan. Ini bagi rapor namanya student-led conference. Anak-anak yang menjelaskan hasil belajarnya, bukan lagi guru. Ngomong sama orang tuanya, diatur Pak, dijadwal. Pada saat bagi rapor, sehingga orang tua lihat, oh anaknya sudah belajar public speaking, cara ngomong bagaimana dan seterusnya. Jadi anak-anak life skills kita ajarkan. Ini ke Jepang, ini tadi ya student exchange. Pak, ada sekolah, anak-anak itu masuk ke kapal selam. Coba tuh sekolah itu sudah mengajarkan anak-anak itu masuk ke kapal selam. Bayarnya berapa Pak? 5 juta. Nah kita sekolah Muhammadiyah belum mampu. Ya udah kita ke kapal perang. Bayarnya 250.000 tiap hari. Udah gitu kapalnya nggak jalan. Tapi kalau nggak bisa semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Gitu Pak. Jadi waktu saya belajar mereka pergi ke kapal selam. Wah saya bilang kalau nggak bisa ke kapal selam ya kita ke kapal perang. Ini Kelantamal Priuk. Ya. Cek ada orang tua gak yang tentara. Dia yang bantu kita ke sana. Bayarnya berapa? 250.000. Udah seneng tuh anak-anak. Ada anak-anak yang pengennya ke ruang angkasa Pak. Nggak mampu kita. Pergi ke Taman Ismail Marzuki. Planetarium. Tuh lihat tuh. Ada ruang angkasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia di sekolah Muhammadiyah itu sangat adaptif. Di Papua, ya di Sorong, ya di NTT, itu anak-anak kalau nggak bisa bayar uang sekolah dengan bayar apa? Hasil bumi. Saya kemarin ke Tuban. Di Tuban Pak, anak-anak kita yang lulus SMP itu nggak boleh lagi kerja sama orang tuanya, harus nelayan. Sehingga sekolah-sekolah SMA itu sepi. Kenapa? Jadi nelayan. Sekali nelayan itu per hari minimal 500.000 itu paling sepi Pak katanya. Kadang-kadang sering 1 juta. Daripada sekolah mendingan nelayan. Tapi kan tidak setiap bulan itu mereka nelayan. Ada 3 bulan kalau anginnya kencang. Nah saya bilang 3 bulan itu anak-anak yang tadi tidak sekolah diambil Muhammadiyah. Kasih ijazah dari Muhammadiyah. Fleksibel aja Muhammadiyah Pak. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai ikan. Orang tuh males sayang bayar pakai uang. Maunya pakai ikan. Nah sekolah Muhammadiyah ikan yang dibayar itu dibakar, diasapin. Ya, itu Pak. Muhammadiyah kita itu sangat adaptif. Amerika berpikir bagaimana bisa hidup dan menetap di bulan. Rusia berpikir agar bisa berwisata di bulan. India berpikir agar bisa membuat film di bulan. Indonesia berpikir agar bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Benar. Kita gajian langsung duafa ya. Bapak tahu sekali. Iya, kan sama Pak kita ini kan. Kita kan saudara Pak. Tahu lah kita ya kan. Oleh karena itu Pak, kita performa kita langsung terus-menerus merumuskan standar operasional prosedur. Kita punya SOP Pak. SOP guru itu seperti apa? SOP guru berbicara itu seperti apa? SOP guru ketika mengajar seperti apa? Pak, pakaian begini, pakai peci, itu gak boleh pakai peci yang pecinya udah merah-merah itu Pak. Yang sudah buluk gitu. Itu kan nampak, udah wajah kita jelek, tambah jelek lagi pakai peci. Itu SOP Pak. Ya. Ngajar, jangan sampai gak pakai kaos kaki. Itu SOP Pak. Ngajar pakai sendal. Ngomong sama anak-anak, kalian, kamu, itu pakai SOP Bu. Anak-anak nggak boleh teriak-teriak, itu pakai SOP Pak ini. Di kita itu pakai SOP tugas guru mapel, SOP pemimpin akademik, menyapa guru, itu pakai SOP semuanya Pak. Berikutnya Pak, service excellent. Ini yang paling penting performa kita. Nah kita nggak belajar ini waktu kuliah.
Padahal ini penting banget buat orang-orang yang dalam dunia jasa, Pak. Karena Pak, paradigma customer kita itu mudah, nyaman, cepat. Jadi kalau usah ngobrol sama kita nggak nyaman, bagaimana dia mau sama kita, Pak? Hasil survei, mengapa pelanggan meninggalkan kita? Itu 1% meninggal. Kalau dia hidup, kita yang kabur. Mas, kemarin udah kami antar ke kuburan, kok balik lagi? Itu 1%. Tapi itu 1%. Ya. 3% pindah alamat, ya. Pindah ke Kalimantan. 5% dipengaruhi rekan atau keluarga. Jangan sekolah di Muhammadiyah Tanah Abang, kumuh. Ya. Itu omongannya kan begitu, Pak. Itu kan rekan. Ya kan? Keluarga. Itu kan nggak nyampe ke tempat kita, Pak. Ini kan kotor, gelap. Benar nggak? Itu dipengaruhi rekan kerja. Tapi itu apa? 5%. Kecil. Nggak seberapa, Pak. 9% harga. Enggak, Pak. Semakin mahal sekarang semakin laku. Semakin murah, semakin nggak laku, Pak. Kenapa? Khawatir jangan-jangan nanti di toiletnya nggak ada gayungnya, nggak ada lampunya, handle-nya nggak ada. Khawatir dia. Wah, ini bener nggak sekolah kok murah banget? Tapi sekolah semakin mahal, semakin laku. Di Kebayoran Baru, SMA sekarang masuknya 24 juta. Iya. SPP-nya 1 juta. Kemudian apa? 14 dan 68%, 82%. Mengapa mereka meninggalkan kita? Karena kecewa dengan pelayanan dan perilaku kita. Jadi attitude kita, akhlak kita sebenarnya yang menyebabkan mereka meninggalkan kita. Makanya standar pelayanan harus bangun kesan positif, ramah, sopan, sikap yang baik, integritas, dan mulailah dari hati. Jangan pencitraan. Ya, capek kita bohong-bohongan itu. Pencitraan itu kan munafik, Pak, namanya. Ada orangnya bagus, nggak ada orangnya nggak bagus, ya, Pak, ya. Nih, lihat nih. Di sekolah kita, itu kalau customer datang, itu kita kasih welcome drink kayak di hotel-hotel. Kasih, apa namanya ini? Bag, apa namanya itu untuk foto-foto? Apa namanya itu? Instagramable istilahnya sekarang ya. Iya, kayak gitu-gitulah bikin, Pak. Sport foto. Sekolah kita nggak Bapak Ibu, kalau orang tua datang ke sekolah Bapak Ibu ada nggak sport fotonya? Ada. Iya alami. Ampun lagi. Bapak Ibu datang ke ini mau lah belajar. Di situ banyak spot-spot foto. Sehingga kalau orang tua datang lagi di cek. Begitu, Pak. Service excellent. Bagaimana kita tetap melayani sepenuh hati, walaupun yang kita layani kadang-kadang nggak punya hati. Ya. Kami punya murid Pak, hutangnya 80 juta. Nggak kita tagih-tagih sejak zaman pandemi. Kemarin pada saat mau ujian disuruh bayar, lapor sama ketua PP. Marah ketua PP sama kita. Saya bilang, ketua PP jangan marah-marah dulu dong. Kenapa? Kenapa bisa 80 juta? Artinya selama ini dia berhutang nggak pernah kita tagih. Giliran ditagih kok marah, lapor-lapor. Sampai ke komisi anak. Sama komisi anak ditanya, kenapa sekolah negeri bayar? Loh, Muhammadiyah bukan negeri, Pak, swasta. Sama KPAI dibilang sekolah kita itu sekolah negeri Muhammadiyah. KPAI-nya nggak paham. Iya. Ini orang tua kita kadang-kadang begitu, udah dikasih sekolah, ketika ditagih lapor sama orang lain. Iya. Disuruh KJP nggak mau ngurus, Pak. Maunya nyaman di sekolah. Ya. Karena apa? Service excellent itu antara etika dan profesional. Etika bicara kualitas, etos bicara profesionalitas dan totalitas. Efek service excellent itu orang semakin percaya sama kita. Nah, Tuhan memberkahi kita melalui orang. Manusia atau orang memberkahi kita karena etika dan profesionalitas kita. Jadi kalau orang nggak suka Pak sama orang yang nggak punya etika, siapa? Ada yang suka Bapak Ibu? Yang nggak punya sahabat, yang nggak punya etika, lagi makan ditendang. Nggak suka kita diomongin orang, digibahin, emang seneng? Nggak ada kan yang seneng, Pak? Iya. Nah, orang yang etosnya totalitas tanpa batas akan mendapatkan berkat dari Sang Maha Tetapang. Manusia yang suka berantem mungkin diciptakan dari tanah sengketa.
Datang lu. Manusia yang suka nyusahin orang mungkin diciptakan dari tanah longsor. Manusia yang sombong mungkin diciptakan dari tanah tinggi. Manusia yang suka nakut-nakutin mungkin diciptakan dari tanah kuburan. Manusia yang suka ghibah mungkin diciptakan dari tanah got. Manusia yang suka ibadah diciptakan dari tanah suci. Dan ini semua manusia yang suka belanja diciptakan dari tanah abang. Ini orang yang suka belanja dari tanah abang ya. Coba kalau orang Batak, bang itu mana bang rumahnya? Tanah abang. Ini tanah abang. Semua punya abang ini. Nah ini manajemen ilahi ya Bapak Ibu. Yakinlah sama Allah. Allah akan menolong sang hamba selama sang hamba menolong hamba yang lain. Itu yang kita rasakan Pak di Pelayanan Murid. Nolong terus Pak. Allah tolong kita. Muridnya tambah banyak. Orang yang datang meminta tolong kepadamu telah menghinakan wajahnya, maka muliakan wajahmu dengan menolongnya. Ada orang tua pernah datang ke tempat kami minta surat keterangan Pak, sama KTU kami seminggu. Besok Pak datang. Saya bilang, Bapak emang gak punya template? Gak apa-apa Pak, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Jangan ikut-ikutan orang Batak Pak. Orang Batak memang begitu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Jadi orang tuh minta apapun cepet Pak. Bapak pernah ke Snappy nggak? Snappy itu kalau layanan kami kurang dari lebih dari 5 menit, semua biayanya gratis, gitu. Gratis. Nah kita kalau masuk sekolah Muhammadiyah ngurus surat lama, mau ketemu lama, yang lebih sedih jawab WA lama. Udah sampai rumah nggak bisa jawab lagi. Mohon maaf, sudah sampai rumah nggak terima layanan. Ya Allah, subhanallah. Kami itu terima layanan 24 jam. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya ia tidak berterima kasih kepada Allah. Jika seseorang tidak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, bagaimana mungkin ia bersyukur pada nikmat yang besar? Syukuri dulu Pak. Alhamdulillah hari ini. Kan lebih capek cari kerja daripada bekerja. Ya capek karena kerja. Alhamdulillah kita sudah dapat pekerjaan. Ada orang yang mau cari kerja capek Pak. Bu, hari ini mau masuk PNS itu 2 juta orang ya Pak? 2 juta orang beli apa kemarin? Perangko. Matre. Cari untung di matre ya Pak ya? Tamu datang membawa berkah, pulang menghapuskan dosa. Makanya datangkan banyak tamu Pak ke sekolah kita. Layani dengan baik. Biar dia doakan ya Allah senang deh datang ke tempat ini. Terima murid sebanyak-banyaknya. Menolak murid berarti menolak keberkahan. Jangan menolak murid. Laporkan sesuai ketentuan, lakukan sesuai kebutuhan. Nah ini, ya, kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Jadi kalau ada apa-apa cepat Pak, kerjain. Besok kalau ada perubahan segera lakukan perubahan-perubahan itu. Senyum, jangan marah-marah, galak-galak sama orang. Tamu, anak-anak datang disambut di depan pintu sekolah kita. Anak gak sholat subuh, saya nak sholat subuh di sekolah kita. Jangan nunggu-nunggu lagi. Lebih baik pusing banyak murid daripada pusing gak punya murid. Customer mencintai layanan, bukan mencintai lembaga. Buktinya apa? Sekolah Muhammadiyah banyak yang ditinggal customer. Dia nggak cinta Muhammadiyah, dia cinta dengan layanan. Kalau layanan kita jelek Bu, dia tinggalkan kita. Dia nggak cinta sama kita, dia cinta dengan layanan kita. Apalagi itu, Bu. Pelayanan excellence adalah pelayanan 24 jam. Ini yang kita lakukan. Sekolah yang sukses adalah sekolah yang selalu menciptakan monumen dan memanfaatkan momentum. Jadi selalu ciptakan monumen-monumen apa Pak? Momentum-momentum apa? Besok ada Olimpiade internasional Pak. Ikuti Pak. Saya gratiskan kalau nggak punya dana. Biar nanti anak-anak dapat juara semua itu Pak. Tadi yang saya bilang, jadi semua peserta itu dapat medali. Nanti tinggal Bapak buat banner. Alhamdulillah, siswa SD, SMP, SMK, Tanah Abang
mendapatkan medali emas tingkat internasional, medali perunggu tingkat internasional, medali perak tingkat internasional, pasti dapat medali Pak Bu. Saya kasih. Gak usah khawatir. Tapi ikut lomba, bukan dikasih begitu aja. Ikut lomba, anaknya ikutin. Ya Pak, Bu. Mau repot adalah tanda kesuksesan. Kalau Bapak Ibu nggak mau repot, ya selesai. Mengeluh, menyalahkan keadaan adalah awal dari kebangkrutan. Ya majelisnya sih begitu sih, persyarikatannya begitu sih, gurunya sih begitu sih, semuanya saling salah-salahan. Jangan suka nyalah-nyalahin, salahin diri sendiri. Marketing dan packaging. Ya ini kita marketing Pak. Ya, ya kita bikin marketingnya seperti ini. Ada subuh werir Pak. Itu belajar dari Mesir. Di Mesir ada sekolah yang mulainya jam 4 pagi Pak. Padahal orang Arab itu tidurnya jam 1 pagi. Ada sekolah mulainya jam 4 pagi. Itu kita tiru sekarang. Di Kebayoran Baru SD itu mulai jam 4 pagi Pak. Gak percaya, datang ke sana. Ya, subuh werir namanya. Ini niru dari Mesir. Ini marketing yang paling penting itu adalah layanan prima, tadi service excellent, media digitalnya dan brosur serta majalah. Itu urutan ketiga. Nah, keberlangsungan amal usaha kita itu sangat bergantung dari apa? Ruh Islamnya harus dikuatkan. Misi dakwah dan tajdid. Keikhlasan dan profesionalitas. Sistemnya harus modern dan good governance. Adaptif terhadap perubahan dan harus senantiasa menjadi rahmatan lil alamin. Ini terakhir. Ada 8 situasi. Situasi pertama, suatu hari orang sekampung berniat untuk melakukan sholat istisqa memohon turunnya hujan. Saat akan sholat, banyak orang yang datang berkumpul, tapi hanya seorang anak yang membawa payung. Padahal saat itu belum turun hujan. Anak tersebut yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Situasi kedua, bila Anda melambungkan bayi ke udara, dia tertawa sebab dia tahu Anda akan dapat menangkapnya. Itulah yang dinamakan kepercayaan. Situasi yang ketiga, setiap malam ketika kita tidur, tidak ada jaminan kita akan hidup lagi untuk hari esok, tetapi kita tetap memasang alarm untuk kita bangun pada esok harinya. Itulah yang dinamakan harapan. Teruslah memasang keyakinan, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemberi, dan Maha Penentu segalanya. Situasi keempat, bila Anda bertemu seorang wanita cantik dan dari keluarga baik-baik, Anda ingin menikahinya, tetapi wajah istri Anda selalu muncul di pikiran. Itulah yang dinamakan ketakutan. Situasi yang kelima, Anda di situasi keempat, tapi tetap melamar wanita tersebut. Itulah yang dinamakan keberanian. Situasi keenam, saat melamar wanita nan cantik itu, tiba-tiba istri Anda muncul. Itulah yang dinamakan ketahuan. Situasi ketujuh, ketika Anda pada situasi keenam, lalu istri Anda datang dengan anak-anak serta keluarga besar mengizinkan acara tersebut tetap berjalan demi menjaga nama baik Anda. Itulah yang dinamakan keajaiban. Dan situasi yang ke-8, setelah Anda pulang dan tampak segalanya berjalan dengan baik, aman dan tentram, istri Anda tersenyum sambil memberi kopi kesukaan Anda, lalu tiba-tiba mulut Anda berbuih-buih. Itulah yang dinamakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.